Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam santri Nusantara. Selamat datang di podcast MA Balai Kambang Beda. Kali ini narasumber kita Bapak Kepala Sekolah MA Rodotul Muqtadiin Balai Kambang, yaitu Bapak Alek Wahyu Wibowo. Kepada Bapak Alek bisa memperkenalkan diri. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh penonton podcast MA Balai Kambang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alek Wahyu Wibowo, biasa dipanggil dengan Pak Alek. Kebetulan saya sebagai Kepala Madrasah Aliyah Rodotul Muqtadiin Balai Kambang sejak tahun 2018 sampai sekarang. Kita ke pertanyaan pertama ya Pak. Sejarah berdirinya MA Balai Kambang itu bagaimana? Baik. Madrasah Aliyah Rodotul Muqtadiin Balai Kambang ini berdiri tahun 2010. Jadi madrasah ini didirikan oleh beliau Abah Kiai Haji Muhammad Ma'mun Abdullah Hadik selaku pengasuh Pondok Pesantren Rodotul Muqtadiin Balai Kambang generasi yang ketiga. Jadi pada tahun 2010 madrasah ini berdiri setelah Madrasah Sanawiyah PB Rodotul Muqtadiin Balai Kambang meluluskan lulusan yang pertama gitu. Berarti sekitar usianya itu udah ada 15 tahun ya? Ya, sekitar 15 tahun madrasah ini berdiri. Terus visi dan misi MA Balai Kambang itu apa aja Pak? Untuk visi Madrasah Aliyah Rodotul Muqtadiin atau kita biasanya familiar dengan MA Balai Kambang itu selaras dengan visi pondok pesantren. Jadi yang pertama, madrasah ingin mencetak generasi yang religius. Kemudian yang kedua ingin mencetak generasi yang disiplin. Kemudian ingin mencetak generasi yang mempunyai karakter atau kejujuran. Yang terakhir adalah mempunyai ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi dari itu harapan kami lulusan dari Madrasah Aliyah ini mempunyai 5 karakter itu yang bisa menjadikan diri mereka nanti setelah lulus dari madrasah ini menjadi orang-orang yang betul-betul bermanfaat. Jadi selain mencetak generasi yang religius, disiplin, jujur, kita juga bisa menguasai teknologi gitu kan Pak di visi misinya. Terus kalau boleh tahu nih ya Pak, jurusan di MA Rodotul Muqtadiin Balai Kambang itu apa aja? Untuk jurusan yang ada di Madrasah Aliyah ini, mulai dari tahun pertama berdiri, tahun 2010, itu Madrasah Aliyah Rodotul Muqtadiin itu mempunyai satu jurusan. Dulunya mempunyai satu jurusan, hanya jurusan keagamaan. Harapannya apa? Harapannya santri yang sekolah di Madrasah Aliyah ini, di samping belajar tentang kurikulum nasional, mereka juga mendalami pelajaran yang berbasis kitab-kitab kuning. Maka ada jurusan keagamaan. Kemudian di tahun keempat, setelah lulusan pertama, berdasarkan dari musyawarah yang kemudian mendapatkan persetujuan dari pengasuh, membuka jurusan MIPA. Di mana harapan kami di samping mereka belajar tentang keilmuan agama, kurikulum nasional, mereka juga mempelajari ilmu-ilmu eksak. Sehingga nanti kalau misalnya ada yang lulusan dari Madrasah Aliyah ini yang lulus mau ke jurusan kedokteran, itu bisa karena mereka sudah belajar dasarnya dari eksak, dari ilmu eksak misalnya biologi atau mungkin kimia atau fisika, itu ada. Jadi tahun sebelum kurikulum merdeka kita mempunyai 2 jurusan, yaitu jurusan keagamaan dan MIPA. Harapannya apa? Yang jurusan keagamaan lebih fokus lagi ke bidang keagamaannya, bahkan kalau mau melanjutkan kuliah di Timur Tengah bisa. Kemudian untuk yang jurusan MIPA, keagamanya tetap tidak kita tinggalkan, tetapi juga mendalami keilmuan MIPA, yaitu ilmu-ilmu eksak gitu. Tapi untuk saat ini karena sudah kurikulum merdeka mulai tahun 2024, maka kita mengikuti kurikulum dari pemerintah. Apa itu? Yaitu mulai dari fase. Jadi fase E itu mempelajari sesuai dengan mata pelajaran dari pemerintah. Jadi tidak hanya IPA, MIPA, agama, tapi ada mungkin pelajaran yang lain seperti sosiologi, ekonomi, dan geografi. Tapi nanti ketika kelas 11 itu nanti mereka memilih 4-5 mapel pilihan sebagai mata pelajaran tambahan yang akan nanti ditekuni. Jadi buat yang mau fokus di keagamaan kayak
kitab kuning Nahwu Shorof itu ngambilnya agama, sedangkan yang pengen fokus di matematika, kedokteran, biologi, fisika itu masuk di IPA. Ya, sebenarnya baik di IPA ataupun agama itu tetap dasar awalnya di Madrasah Aliyah ini, Madrasah Aliyah Balekambang ini tetap mempelajari kitab kuning. Jadi baik di MIPA maupun agama itu tetap mempelajari muatan lokal seperti nahwu, shorof, kemudian qiraatul kitab, menghafalkan imriti, bahkan sampai dengan alfiyah itu tetap. Tetapi untuk pemilihan, peminatan istilahnya, ketika mereka akan naik ke kelas 11, mereka dibebaskan untuk memilih. Salah satunya adalah memilih yang mereka ingin nanti ketika lulus kuliah, mau kuliah di bidang apa. Kalau di keagamaan maka mereka akan memilih rumpun yang kaitannya dengan keagamaan, seperti mereka akan mendalami ilmu tafsir, usul fikih, ilmu hadis. Kalau yang ini MIPA, maka dia akan mempelajari kimia, fisika, biologi, matematika peminatan. Nah, sedangkan sekarang kalau di kurikulum Merdeka tidak ada penjurusan. Nanti mereka kelas 11, yang kelas 10, nanti tahun 2025 ini kelas 11, mereka akan memilih 4-5 mata pelajaran pilihan. Jadi contohnya misalnya, jadi tidak lagi MIPA atau agama, mereka nanti akan memilih, oh saya ini senang di bahasa Inggris lanjutan, bahasa Arab lanjutan, karena saya basisnya adalah ingin di bidang bahasa asing misalnya. Maka mereka juga bisa. Jadi tidak lagi jurusan, mereka akan tergantung nanti madrasah menyediakan atau tidak. Kalau di MA Balekambang, insya Allah mulai tahun 2025 ini juga akan bisa menyediakan bagi mereka yang ingin mendalami bahasa asing, bahasa Arab, bahasa Inggris tingkat lanjutan, bukan yang dalam kategori mata pelajaran wajib, mereka bisa. Jadi, tapi di samping itu, jadi di sini juga di madrasah ini juga kaitannya dengan ilmu teknologi dan informatika juga dipelajari di sini. Jadi tidak hanya kitab kuning. Jadi intinya kitab kuning itu jadi dasar, gitu. Jadi di Balekambang itu kita belajar banyak hal dengan dasar kitab kuning, juga belajar teknologi dan bahasa asing gitu kan Pak? Ya. Ya, lebihnya terus seperti itu. Ciri khas dari MA Balekambang itu apa Pak? Ya. Yang menjadi ciri khas Madrasah Aliyah Balekambang ini adalah semua peserta didik itu mondok. Jadi tidak ada yang laju. Jadi tidak ada yang pulang pergi, kemudian atau mungkin ada yang mondok saja, tidak. Tapi semua mondok. Dan pondoknya jadi satu pondok, pesantren. Tidak boleh mondoknya di tempat lain, satu naungan, yaitu pondok pesantren Raudhatul Mubtadiin Balekambang. Jadi secara aturan itu terintegrasi. Karena peraturan pondok pesantren ya otomatis menjadi peraturan madrasah. Peraturan madrasah atau program madrasah menjadi program pondok pesantren. Jadi satu kesatuan. Nah, itu yang menjadikan ciri khas yang kuat di Balekambang ini tentang menciptakan atau mewujudkan visi misi tadi. Karena kita satu naungan. Di madrasah ya pondok pesantren Balekambang. Pondok pesantren Balekambang salah satunya adalah madrasah. Tidak bisa dipisahkan. Itu ciri yang pertama. Kemudian yang ciri yang kedua terkait dengan kurikulum. Kurikulum di Madrasah Aliyah Balekambang ini mungkin sedikit berbeda dengan yang diterapkan di madrasah-madrasah yang lain. Salah satu yang menjadi ciri khas di Madrasah Aliyah Balekambang ini, itu pertama adalah, ada dua sebenarnya yang menjadi ciri khas utama. Yang pertama adalah santri MA Balekambang ini bisa memilih untuk tahfidz Quran. Jadi itu yang pertama. Kalau santri dites ingin tahfidz Quran, dites, kemudian mereka ingin tahfidz dengan sekolah madrasah aliyah dan tahfidz, bisa. Kalau misalnya tidak bisa tahfidz, entah dari sisi kemampuan tidak ingin di program tahfidz atau ingin program tahfidz, tes tapi belum berhasil, maka dia harus memilih kajian kitab. Nah, jadi Salafiyah kitab gitu, salafiyah ya, kitab-kitab kuning salafiyah dan disesuaikan dengan tingkatan. Jadi kalau misalnya ada santri kelas 10 aliyah, itu mungkin dari berbagai macam latar belakang masuk di Madrasah Aliyah Balekambang ini, mereka akan mungkin beda tingkatan kitab kuningnya atau salafiyahnya akan berbeda. Ada yang mungkin baru belajar pegon. Ada yang mungkin baru belajar misalnya adalah nahwu dasar.
Ada yang sudah sampai kepada tingkatan alfiyah. Itu salah satu menjadi ciri khas. Untuk pembelajaran di madrasah aliyah yang paginya sama dengan kurikulum pemerintah yang ada, kelas 10 sama. Tapi ketika sudah selesai di pagi, dilanjutkan di siang hari, maka akan berbeda. Kemudian selanjutnya yang berbeda lagi di kurikulum paginya, itu juga muatan keagamaannya banyak. Yang salah satunya adalah menjadi ciri khas adalah kitab kuning tadi. Maka di Madrasah Aliyah Balikambang ini, literaturnya itu menggunakan kitab-kitab kuning. Jadi mata pelajaran agama, seperti misalnya akidah akhlak, fikih, dan lain sebagainya, itu tetap menggunakan kurikulum dari pemerintah, tapi di-compare dengan kitab kuning. Seperti contohnya misalnya fikih, kita dapat modul dari pemerintah kurikulumnya seperti apa. Di kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 kurikulumnya seperti apa. Tetapi nanti kita compare dengan kitab kuning, Fathul Qorib misalnya. Jadi dikombinasikan gitu Pak? Ya, jadi nanti di-compare. Jadi mereka memang dilatih untuk belajar untuk memaknai secara Jawa. Kemudian menerjemahkan. Belajar utawi iki iku ing dalem lamun mongko. Itu sudah dipelajari dari aliyah. Kemudian nanti setelah siangnya, itu nanti di penjurusan sesuai dengan kemampuan lagi gitu. Apa yang tahfidz ya di program tahfidz, yang kitab ya disesuaikan dengan kemampuan. Di samping itu juga yang menjadi salah satu ciri khas lagi adalah tentang mengedepankan karakter. Jadi itu yang menjadi utama, mengedepankan karakter bagi seluruh santri, baik dari sisi sulukiyah atau perilaku, atau mungkin kauliyah, perkataan dan sebagainya. Itu yang kita betul-betul usahakan, ikhtiarkan untuk mencetak generasi-generasi yang sesuai dengan visi tadi. Berarti ciri khas di MA Balikambang tuh banyak banget ya Pak, mulai dari satu kesatuan antara pondok dan pesantren, terus jurusan tahfidz dan salaf, dasar kitab kuning, dan masih banyak lagi. Ya. Dan ini Pak, pertanyaan yang paling sering, berapa sih jumlah santri di MA Rodotul Muqtadin Balikambang itu? Ya, alhamdulillah santri di Madrasah Aliyah Balikambang ini yang dulunya memang kan wajib mondok ya. Jadi memang dari awal itu Madrasah Aliyah wajib mondok. Dan tahun pertama dulu itu ada 2 kelas, putra 1 kelas, putri 1 kelas, dan sekarang alhamdulillah dapat kurang lebih ada 15 kelas. Jadi kurang lebih santrinya sekitar 450 santri dan itu mondok semuanya, tidak ada yang lain. Itu 15 kelas itu putra-putri pisah atau jadi satu? Ya, itu pisah. Jadi salah satu juga yang menjadi ciri khas di sini adalah memang santri putra dan santri putri itu dipisah. Dipisah, yang pertama kelasnya dipisah, jadi tidak satu kelas. Yang kedua dipisah gedungnya. Gedungnya dipisah. Yang ketiga lokasinya. Apa perbedaan gedung dan lokasi? Kalau gedung itu lebih kepada mungkin bisa saja lokasinya dekat, tapi gedungnya beda. Tapi kalau di Balikambang ini, lokasinya pun dipisah, jauh. Ada yang satu lokasinya itu di Kepel, seperti Pondok Putri, ini di Kepel, Mayong, itu ya. Yang putra itu di Gemirenghor. Jadi Nalom Sari, beda kecamatan, tapi berbatasan. Tapi tetap jaraknya lumayan jauh. Jadi kalau mau ketemu itu juga nggak bisa kan Pak? Ya, sangat susah. Itu salah satu ikhtiar menghadapi untuk menjaga diri. Gen Z saat ini, ya memang kita rem gitu. Mulai dari situ, akhirnya mereka menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik ke depan. Gitu. Dan ini Pak, biasanya kan sekolah itu dinilai dari santrinya, dari siswanya. Kalau boleh tahu prestasi-prestasi yang selama ini udah dicetak sama santri-santri MA itu apa aja Pak? Ya, alhamdulillah selama kurang 15 tahun Madrasah Aliyah berdiri, kami sangat mendorong baik bagi santri maupun guru maupun semua stakeholder yang ada itu untuk berkembang. Jadi prestasi dari guru itu sendiri salah satunya adalah beliau, para guru itu tidak berhentinya untuk berlatih, mengikuti workshop, pelatihan, seminar dan seterusnya untuk pengembangan diri. Itu salah satunya. Kemudian bagi santrinya, kalau bagi santrinya mengikuti event-event perlombaan dan kegiatan pelatihan. Kalau event-event perlombaan,
alhamdulillah kita juga pernah mengikuti perlombaan tingkat nasional seperti Musabaqah Qiraatul Kitab, dan alhamdulillah santri dari Madrasah Aliyah ini berperan sangat aktif dan menjadi juara. Ada yang juara 1, ada yang juara 2. Itu tingkat nasional, di mana saingannya adalah atau rivalnya adalah se-Indonesia dan di masing-masing dipilih terbaik dari masing-masing provinsi. Kemudian ada lagi lomba tingkat Jawa Tengah. Ya, bukan hanya lomba kitab saja, tapi lomba yang kaitannya dengan bidang seni. Misalnya adalah kaligrafi, kemudian kaitannya dengan pencaksilat, taekwondo, dan kemudian lomba yang kaitannya dengan olahraga, misalnya voli, kemudian lomba catur, dan seterusnya. Jadi tingkat kabupaten lebih banyak lagi. Jadi ada lomba yang kaitannya dengan olimpiade, mata pelajaran. Nah, alhamdulillah kita juga bisa bersaing dalam bidang biologi, kimia, matematika, misalnya adalah penulisan biografi, tulis-menulis, dan kegiatan-kegiatan lain dalam pelatihan untuk santri, misalnya latihan public speaking, latihan wawancara, latihan bagaimana tata cara untuk manasik. Banyak sekali pelatihan bagi santri, baik itu dari sisi keagamaan, penelitian, atau mungkin dari sisi kegiatan-kegiatan yang lain yang itu membuat santri itu semakin semakin menjadi orang yang kreatif, inovatif, dan ketika nanti lulus itu bisa menjadi bekal mereka untuk hidup di masyarakat ketika mereka kuliah, mondok, dan terjun di masyarakat. Berarti hampir di semua tingkatan lomba kayak kabupaten, provinsi, dan nasional tuh hampir MA Balai Kambang itu bisa bersaing ya Pak, ya, sama betul, alhamdulillah bisa menjadi luar. Juara dan bisa mengikuti, dan kita selalu mendorong santri-santri. Apalagi sekarang ini banyak sekali lomba-lomba online juga, yang dimana di situ dimudahkan baik pelatihan secara online maupun lomba online. Itu pun kita tidak ketinggalan dengan hal itu sebagai keterlibatan aktif para santri, guru untuk mengembangkan diri. Dan ini nih Pak, pertanyaan yang paling sering juga keluar di pemikiran orang-orang, apa aja sih Pak yang ada di MA Balai Kambang itu? Ya, alhamdulillah MA Balai Kambang ini mempunyai fasilitas yang lumayan lengkap ya, karena MA Balai Kambang seperti yang saya sampaikan tadi, MA Balai Kambang ini di bawah naungan Pondok Pesantren Raudhatul Mubtadiin Balai Kambang atau Ponpes Balai Kambang. Jadi di mana fasilitas yang ada di Ponpes Balai Kambang ini sangat lengkap. Salah satunya apa? Gedung yang digunakan untuk pembelajaran itu adalah gedung yang permanen, yang kuat, yang kokoh dan bersih, yang nyaman. Itu yang penting. Kemudian yang selanjutnya adalah laboratorium sebagai penunjang. Baik itu misalnya adalah lab untuk digunakan untuk praktikum komputer, kemudian praktikum MIPA misalnya, atau kaitannya dengan tanaman, misalnya hidroponik. Kemudian ada juga yang kaitannya dengan fasilitas-fasilitas yang lain seperti misalnya perpustakaan, klinik untuk berobat, kemudian kaitannya dengan tempat untuk ibadah dan seterusnya. Jadi semua yang ada di Pondok Pesantren Balai Kambang ini ketika madrasah membutuhkan untuk digunakan itu bisa dipakai gitu. Jadi tetapi kalau untuk yang kaitannya pembelajaran sehari-hari misalnya tentang lab itu kita alhamdulillah ada tempat untuk menunjang kegiatan itu. Termasuk juga pembelajaran yang berbasis IT atau teknologi ya kita juga bisa melaksanakan itu meskipun di pondok gitu. Meskipun di pondok kita tetap dikasih fasilitas kayak lab di masing-masing instansi gitu toh Pak? Iya betul. Jadi di Balai Kambang ini, di Ponpes Balai Kambang ini salah satunya memang masing-masing sekolah atau instansi itu mempunyai laboratorium yang difungsikan untuk pembelajaran. Memang di sini tidak boleh menggunakan HP, tidak boleh membawa HP, dan tidak boleh membawa laptop untuk santri Madrasah Aliyah. HP tidak boleh dan laptop juga tidak boleh. Tetapi tidak mengurangi bagi para santri untuk tetap belajar tentang teknologi. Karena tidak bisa dipungkiri teknologi itu adalah sebuah perkembangan zaman. Tetapi juga kita berusaha untuk ngerem, apalagi pada saat ini Gen Z itu kalau sudah berkaitan dengan handphone, itu malah justru tidak digunakan untuk belajar, untuk bermain. Gitu kan. Jadi yang kaitannya dengan esensi pembelajaran itu tidak, makanya kita larang itu untuk membawa HP. Terus kemudian bagaimana kaitannya dengan laptop? Ya, kita ganti dengan penggunaan PC, komputer, laboratorium sebagai penunjang pembelajaran gitu.
Berarti kan walaupun kita di sini nggak bawa HP, kita tetap nggak ketinggalan sama teknologi, gitu kan Pak? Iya, betul. Tetap bisa mengikuti arus perkembangan. Betul. Dan ini Pak, pertanyaan terakhir, harapan Pak Alek buat MA Rodotul Muqtadin Balekambang itu apa? Ya, besar harapan kami untuk Madrasah Aliyah Balekambang, MA Rodotul Muqtadin Balekambang ini semakin tahun semakin berkembang, semakin maju, semakin berprestasi. Yang paling penting adalah lulusan atau output dari Madrasah Aliyah Balekambang ini menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan karakter, religius, kemudian mempunyai ilmu pengetahuan dan kemampuan dalam teknologi, sehingga nanti bisa bermanfaat terutama bagi nusa, bangsa, dan utamanya adalah agama. Amin, ya rabbal alamin. Mungkin itu aja Pak pertanyaannya. Jadi di MA Balekambang itu hampir fasilitas dan hal-hal yang lain itu lengkap, mulai dari santri yang berprestasi, guru-guru berkualitas, bahkan sampai alumninya pun berkualitas. Dan tidak lupa juga tadi satu kawasan dengan pondoknya, dengan gedung-gedungnya, juga dengan jurusan-jurusannya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan oleh Pak Alek. Terima kasih waktunya. Saya ucapkan pada Pak Alek. Sekian dari kami, sampai jumpa kembali. Mari bersama join di MA Rodotul Muqtadin Balekambang dan nantikan konten-konten di podcast MA Balekambang Beda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.